Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Abang Maher 99. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau bahas tentang cara memilih burung yang cerdas. Biasanya burung cerdas itu ada sifat-sifatnya teman-teman. Jadi ini saya contoh ini. Tapi biasanya burung cerdas itu tercipta itu dari latihan teman-teman, biasanya dari tapi kalau kita emang beli di pasar yang cerdas itu biasanya warna genetik menurut saya teman. Jadi kalau burung cerdas itu kalau menurut saya itu kebanyakan itu warna genetik, seperti Megan sama Blorok menurut saya yang paling cerdas ya. Blorok ya, Blorok seperti ini nih teman-teman. Biasanya misalnya Blorok madu itu cerdas teman-teman biasanya. Kalau menurut saya sih diantara Blorok sama Megan itu kalau menurut saya teman, karena saya udah ngalamin punya Megan dan punya Blorok ini. Megannya Megan metris agak-agak batik-batikan dikit ya, jangan metris doang tapi ada batik-batik. Itu biasanya burungnya itu cerdas teman. Jadi biasanya kalau burung cerdas itu sifatnya ketahuan. Pertama dia agak, kalau burung rumahan ya biasanya agak pendiam. Setiap mau dilepas itu gak banyak gerak, biasanya gitu. Anteng itu burung-burung cerdas teman-teman. Kita ambil yang Megan. Terima kasih. Nih, jadi saya punya Megan nih, Megan. Cuman ini Megan polos nih. Hampir kayak burung pos. Kita lihat pelarnya tuh, pelarnya bagus sih sebenarnya. Bulu kerja nih teman-teman, bulu kerja. Jadi saya saranin kalau mencari burung yang cerdas itu cari yang warna Megan metris ya teman-teman. Jadi itu seperti Megan gini, dia kayak gini, cuma ada batik-batiknya, dia lebih ada metris sedikit. Itu rata-rata burungnya cerdas. Terus rata-rata kalau burung Megan nih palanya kebanyakan begini teman-teman. Kebanyakan nih. Saya udah pengalaman nih waktu itu punya tiga. 1, 2, 3, ya 3. Itu saya boleh dapat semua. Kelihatannya kayak burung jelek, kayak burung sayur, kayak burung gak keurus. Saya dapat, saya rawat. Dulu bulunya pada rontok ya, kayak pokoknya disepuh kayak burung sayur dah. Tapi alhamdulillah tuh saya latih burungnya itu cerdas banget, burungnya tinggi kencang. Akhirnya burungnya saya jual karena ditawar sama tetangga saya dan dia pengen banget karena burungnya itu cerdas. Akhirnya saya lepas waktu saya masih SD SMP tuh. Dan saya amati memang burung metris itu, Megan metris batik-batik itu rata-rata burungnya emang agak lemes, tapi dia cc-nya kalau udah di atas kenceng. Kelihatannya lemes tapi pas udah terbang di atas kenceng. Kalau burung tinggian biasa kayak gitu tuh, dia emang 1-2 lemas, satunya lemas, 2-nya agak lumayan, 3-nya juga keras nanti pas nukik di rumah. Itu udah pengalaman. Dulu juga saya boleh dapat di rumah tuh, keren saya burung sakit teman-teman. Ini sharing aja nih. Jadi waktu itu saya dapat metris Megan tritis gitu, kayak burung sayur juga. Akhirnya saya pelihara tuh burung yang paling pakai beras. Saya kan waktu itu lagi sakit, saya nggak punya jagung. Saya inisiatif aja pakai beras, alhamdulillah turun. Burungnya kecil, hampir kayak gini nih burungnya. Burungnya mah jelek, cuman saya yang salutin itu nafasnya itu kuat sama otaknya bagus, cerdas gitu. Akhirnya saya latih burung pertama pendek-pendek, kalau dilepas nemplok kan masih nemplok karena burung kayak burung dari bahan katanya. Akhirnya saya latih di sawah biar nggak nemplok. Akhirnya bagus, naik tinggi. Itu saya latih makin bagus. Akhirnya tinggi banget teman-teman, dan otaknya cerdas banget. Saya lepas sampai berkilo-kilo, ada kali 5 kilo. Akhirnya balik, tapi sayangnya itu burung dicolong. Jadi itu burung yang saya punya seperti itu kebanyakan dicolong. Dicolong itu anehnya nggak balik,
nggak tahu itu dijualnya jauh apa gimana. Kalau mungkin kalau dijualnya masih sekitar daerah rumah saya tuh, masih daerah kelurahan rumah saya, mungkin bisa balik teman-teman. Mungkin dijual aja. Ada yang ngalamin nggak? Ini kita sharing aja teman-teman. Terus apalagi nih? Ya kalau masalah tadi Megan, terus kita mengenai tentang blorok madu. Kalau blorok madu itu tipikalnya sama kayak Megan teman-teman. Dia menurut saya lebih bagus buat rumahan. Saya lihat burung kolong warna blorok-blorok seperti ini jarang sekali teman-teman. Coba kalian komen deh, bener nggak burung kolong itu warna blorok madu itu jarang? Saya yakin jarang, kebanyakan buat rumahan. Karena biasanya burung blorok madu itu saya lihat adanya di perumahan, buat rumahan. Di Cilacap tuh banyak banget blorok-blorok seperti ini sama blorok hitam kayak gini, khusus buat rumahan rata-rata. Yang buat main kolong itu jarang. Biasanya emang misalnya ada buat kolong, tapi biasanya kalau buat kolong bloroknya seperti ini nih teman-teman. Ini yang pantas buat kolong sebenarnya blorok yang begini nih. Saya akui nih, ini kalau buat kolong bagus nih teman. Tapi rata-rata orang yang saya lihat ya, yang buat main kolong ini nih teman-teman. Biasanya ini, karena bloroknya itu beda sama yang tadi tuh, blorok yang hitam. Itu biasanya burung blorok seperti itu burung khusus buat rumahan sama blorok madu. Menurut saya yang lebih terbang. Dan yang cocok yang buat kolong biasanya blorok seperti ini. Jadi bloroknya itu kayak blorok gelap, mantul-mantul, gede-gede, blorok gak kecil-kecil yang kayak gini. Ini sharing aja tuh. Kita lihat belakang aja. Sebuntut. Ini bagus nih buat kolong. Jadi kita sharing aja nih ya teman-teman. Dulu apalagi nih, waktu main merpati pasti anak-anak demennya rumahan. Burung rumahan banyak. Terus sama warna coklat atau gambir. Biasanya gambir bukan coklat ya. Gambir kelabu, kayak kelabu tuh biasa buat rumah cocok. Dan dia banyak tuh di Cilacap. Biasanya kayak gitu. Ini sharing-sharing aja teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan. Jadi menurut saya itu burung yang cerdas itu biasanya ada warna genetiknya teman-teman. Tapi paling banyak menurut saya burung yang cerdas itu warna blorok madu sama Megan yang bisa bilang, dibanding warna-warna lain kayak warna coklat itu jarang. Tapi kalau warna coklat emang cc-nya biasanya kenceng. Itu yang saya perhatiin ya teman-teman. Dan kalau burung yang cerdas itu biasanya burung blorok madu sama Megan. Oke teman-teman, sekiranya itu aja videonya, kita hanya sharing-sharing aja teman. Di sini saya juga banyak belajar, semoga saya juga terus belajar tentang merpati. Semoga saya bisa, karena saya ini hobi dan saya demen dengan ikan sama terbangnya, apalagi pakai sawangan. Saya demen banget, tinggi kencang, mantap banget. Oke teman-teman, sekiranya videonya cukup, semoga ini bermanfaat dan membangun. Semoga pemain merpati semakin banyak. Kalau di sini saya jujur di daerah Carita Pandeglang itu dikit sekali main dibanding di Jakarta, di Cilacap itu banyak banget, enak, pandangan banyak. Kalau di sini mau baru-baru bandangan. Ya teman saya tuh rumahnya di Tangerang Jakarta, dia hampir tiap hari dapat pandangan banyak. Sehari bisa 5, 2 minimal, 1 lah minimal. Baru-baru. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Ini hanya sharing teman-teman. Semoga kalian paham nih pula, dan semakin banyak dan semakin kompak lagi nih yang pemain merpati. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.